Muawiyah, setuju atau tidak, kita selalu menyebutnya sebagai bapak peradaban di dalam dunia Islam. Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama adalah pendiri kekhalifahan Bani Umayyah yang berkuasa antara tahun 661 sampai dengan 680 Masehi. Dia merupakan salah satu sahabat Nabi dan juga merupakan saudara tiri dari Ummu Habibah atau salah satu istri Nabi Muhammad SAW. Muawiyah memulai karir politiknya sebagai gubernur Suriah pada tahun 639 Masehi setelah ditunjuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Setelah menjadi gubernur, dia membuktikan diri sebagai pemimpin yang cakap dengan membentuk Angkatan Laut Muslim pertama. Muawiyah lahir 4 tahun sebelum Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam di Mekah. Selain itu, ada yang berpendapat bahwa Muawiyah lahir pada sekitar tahun 602 Masehi. Terlepas dari perbedaan tahun kelahirannya, yang pasti Muawiyah adalah anak dari Abu Sufyan bin Harb dan Hindun. Muawiyah memeluk Islam bersama ayah dan ibunya ketika peristiwa Fathul Mekah atau pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad pada tahun 630 Masehi. Namun ada juga yang menyebut bahwa Muawiyah masuk Islam pada saat terjadinya peristiwa Umroh Qadha pada tahun 7 Hijriah atau 628 Masehi. Setelah mendengar kabar bahwa Muawiyah masuk ke dalam Islam, dikarenakan beliau adalah anak seorang bangsawan dan juga masih satu kerabat oleh Nabi Muhammad, maka Nabi mengangkatnya sebagai salah satu orang yang mencatat wahyu. Ditetapkannya Muawiyah sebagai pencatat wahyu terjadi setelah Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Di dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Jibril menyuruh Nabi Muhammad mengangkat Muawiyah sebagai juru tulis wahyu karena kejujurannya. Dan Muawiyah mengemban tugasnya sebagai juru tulis wahyu hingga Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Dan ketika Abu Bakar meneruskan perjuangan Nabi sebagai Khalifah Rasyidin pertama yang memimpin umat Islam, pada masa Khalifah Abu Bakar, Muawiyah diangkat sebagai salah satu komandan militer Islam di bawah Panglima Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan semasa menjadi komandan militer, berbagai peperangan dia lewati dan berhasil menguasai Palestina, Suriah, hingga Mesir dari kekuasaan Romawi Timur. Ketika Khalifah Abu Bakar meninggal dan digantikan oleh Umar bin Khattab, Muawiyah mendapat tugas sebagai gubernur di Suriah hingga masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan semasa menjabat sebagai gubernur Suriah, Muawiyah berjasa dalam mendirikan Angkatan Laut pertama. Dan setelah Khalifah Utsman meninggal karena dibunuh oleh pemberontak, sosok penggantinya adalah Ali bin Abi Thalib. Dan ketika masa Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, situasi menjadi semakin memanas dikarenakan adanya kesalahpahaman dan juga Khalifah Utsman dibunuh oleh para pemberontak negara. Dan untuk menstabilkan keadaan, dia memindahkan ibu kota kekhalifahan dari Madinah ke Damaskus di Yordania. Kabar duka ini segera saja sampai ke telinga Muawiyah yang pada saat itu telah diangkat sebagai gubernur Syam yang meliputi Palestina hingga Suriah. Menyikapi kabar ini, Muawiyah sebagai salah satu saudara yang masih ada hubungan darah dengan Utsman bin Affan segera saja menuntut khalifah pengganti yaitu Ali bin Abi Thalib untuk segera mencari dan mengkisos para pembunuh Khalifah Utsman. Karena jika kisos ditunda-tunda, maka para pembunuh itu akan sulit dicari. Namun Khalifah Ali bin Abi Thalib berpendapat untuk mengkondusifkan keadaan terlebih dahulu. Lalu setelah kondisi negara sudah kondusif, maka barulah diadakan kisos kepada para pembunuh tersebut. Dan perbedaan pendapat antara Ali dan Muawiyah ini memicu perdebatan yang berlarut-larut. Dan puncaknya adalah ketika Muawiyah berinisiatif untuk melakukan demo dengan membawa ratusan pendukungnya yang bertujuan untuk bernegosiasi dengan Ali bin Abi Thalib di Damaskus dan mencari pembunuh Utsman. Namun dikarenakan ulah para Khawarij yang menyerang para pendukung Muawiyah ini karena dia mengira bahwa diserang oleh salah satu pasukan Ali bin Abi Thalib, maka dengan serta-merta mereka pun menyerang dan terjadilah perang Jamal dan perang Siffin. Dan masa-masa ini dikenal sebagai masa huru-hara. Dan sahabat-sahabat yang masih ada pada saat itu memilih untuk uzlah atau mengasingkan diri.
Dan sahabat-sahabat yang tidak mau terlibat dalam masalah ini, mereka pun pindah dari pusat konflik. Mereka nggak mau berperang dengan saudara-saudara sesama mukmin. Di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan lain-lain. Ini adalah masa-masa di mana terjadi salah paham, di mana orang-orang mengira bahwa Muawiyah meminta kekuasaan dari Ali. Padahal Muawiyah hanya menuntut untuk mencari orang-orang yang membunuh Utsman dan diadili secepatnya. Cukup panjang jika kita jelaskan di dalam satu video ini. Di dalam sebuah perang itu ada 3 kelompok. Sungguh panjang sekali ceritanya jika kita ceritakan juga di dalam satu video ini. Dan di momen inilah terciptanya 3 kelompok, yaitu kelompok pendukung Muawiyah, kelompok Syiah Ali, kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij adalah kelompok yang menyingkirkan diri dari kedua kelompok Muawiyah dan juga kelompok Ali. Oleh karena video ini kita membahas bapak peradaban dunia Islam yaitu Muawiyah, maka kita fokuskan cerita ini kepada Muawiyah. Singkat cerita, Khalifah Ali dibunuh oleh golongan Khawarij. Dan mendengar kabar duka ini membuat Muawiyah sangat bersedih dan berduka, walaupun dia pernah berseteru dengan sahabat Ali. Tetapi di dalam lubuk hatinya dia menaruh hormat pada sahabat Ali yang merupakan salah satu ahlul bait Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai pengganti dari sahabat Ali, ditunjuklah Hasan bin Ali, anaknya Ali bin Abi Thalib. Namun, ia akhirnya menyerahkan jabatan itu kepada Muawiyah bin Abu Sufyan demi meredam pemberontakan dan juga kerusuhan yang ada di zaman itu dan dipersatukan kembali dunia Islam. Dan terjadilah babak baru dalam dunia Islam dan juga sebagai awal kisah baru terdirinya dinasti Umayyah. Ketika Muawiyah berkuasa di bekas jajahan Romawi dan Persia, banyak sekali buku tua yang sudah lapuk termakan usia di perpustakaan peninggalan Yunani. Bermacam-macam buku ilmiah seperti ilmu astronomi, kimia, filsafat karangan Plato, Socrates, Galen, Aristoteles, Elcid, dan sebagainya teronggok rapuh tanpa tersentuh sama sekali. Seperti diketahui, Yordania dan Suriah dalam sejarah pernah menjadi bagian dari kekaisaran-kekaisaran besar seperti Yunani, Persia, dan Romawi. Tetapi yang mengherankan adalah buku-buku tersebut tidak pernah tersentuh sedikit pun oleh penduduk Yordania tersebut. Melihat kenyataan yang menyedihkan itu, Muawiyah terinspirasi untuk menggalangkan pembelajaran dan penerjemahan manuskrip dan buku-buku tua itu. Karena dia teringat pada hadis Nabi dan dalil Al-Quran yang mengatakan wajib menggunakan akal, logika, dan otak, serta kewajiban menuntut ilmu. Dan dimulailah pengumpulan buku-buku dan manuskrip tua dari semua negara yang baru saja atau telah menjadi daerah kekuasaan Islam. Buku-buku itu dikumpulkan menjadi satu, namun belum bisa diterjemahkan secara besar-besaran. Karena fokus kekhalifahan pada masa itu adalah persatuan umat dan pembebasan daerah sekitar dari cengkeraman Persia dan Romawi. Dan setelah mendapatkan kekuasaan penuh, akhirnya Muawiyah memanfaatkan teknologi penulisan di atas kertas, menyewa penerjemah-penerjemah dari Yunani dan Romawi untuk menerjemahkan buku-buku itu ke dalam bahasa Arab. Sehingga banyak sekali buku-buku terjemahan dari para ilmuwan asing tersimpan di dalam istana kekhalifahan Muawiyah. Dan yang tertarik pertama kali untuk mempelajari buku tersebut adalah cucu dari Muawiyah sendiri, seperti Khalid bin Yazid, yang pada akhirnya masa depannya menjadi ilmuwan dalam Islam dan yang pertama kali menemukan potasium dan nitrat atau mesiu di dalam sejarah dunia. Dan masa itu merupakan masa paling pertama di mana ilmu menjadi tonggak pertama dalam sejarah peradaban dunia Islam. Tidak hanya ilmu agama, akan tetapi sains, fisika, kedokteran, dan lain-lain berkembang dengan sangat pesat-pesatnya di dunia timur. Sehingga pada masa itu timur mencapai masa-masa keemasannya ketika ditandai dengan banyak sekali penemuan-penemuan di dalam dunia timur. Dan sekian video dari kami. Jika kalian suka dengan video ini, boleh like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian biar channel ini terus berkembang dan saya bahagia. Terima kasih.